Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Gather Crypto Trading. Di video kali ini aku akan melanjutkan rekomendasi koin yang akan di hold ya, layak di hold dari sekarang lah sampai 2024. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, share ke teman-teman kalian jika menurut kalian video ini bermanfaat ya. Dan aku juga sebelum merekomendasikan koin yang akan di hold itu, saya akan membaca chat BTC dan Atom ya, karena Atom itu kemarin ada yang request di kolom komentar di video kemarin ya. Tapi kita buka Evan chat BTC dulu. Dan teman-teman kalau mau request koin apa yang mau dibacakan chatnya, tolong di komen ya. Nanti aku insya Allah aku bacain. Untuk indikatornya ya, seperti biasa Bollinger Band, MACD, Moving Average, Parabolic SAR, Stochastic RSI. Dan untuk teman-teman kalau ada kritik dan saran ya, tolong nanti sebisa mungkin aku akan perbaikin ya. Kayak kemarin katanya ada bilang yang suaranya kadang hilang kadang enggak ya. Nah ini untuk BTC ya, 1 jam ke depan ini akan koreksi ya. Tapi kalau dari MACD nya sih mau ada bengkokan ke bawah, tapi Stochastic RSI belum ada bengkokan, mungkin bisa naik ke sini dulu ke 439 sampai 440 ya. Udah itu langsung koreksi ke sini ke 437. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 437 ini bisa ke sini nih, bisa ke 435. Nah itu untuk support ininya ya, TF 1 jam. Kita cek untuk TF 2 jam. Di TF 2 jam juga tadinya mau naik, tapi Stochastic RSI nya ini mau ke bawah, tapi kayaknya nggak terlalu dalam ya. Ya sama kayak tadi, paling dalam bisa di 435an. Itu untuk TF 2 jam. Kita cek untuk TF 4 jam. Di TF 4 jam masih kuat naik ya. Berarti kalau mau buy di 435 ini udah itu naik, minimal naik di TF 4 jam ini 439, 441, bisa ke 448. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 449 bisa ke sini di 454. Mudah-mudahan nyampe ya. Kita cek untuk TF1D nya. Di TF1D ini malah mau koreksi lagi nih ya. Karena Stochastic RSI nya ada bengkokan mau ke bawah, MACD juga belum ada bengkokan ke atas, berarti dia akan turun ya. Ini turunnya perlahan, minimal turun ke sini mungkin minggu depan ini ya, atau akhir hari Sabtuan ini. Hari Sabtu mungkin minimal ke sini. Paling lama ini hari Sabtu ke 421, ke 414, ke 400, dan paling dalam bisa ke sini nih 370. Mudah-mudahan nggak nyampe ya, mudah-mudahan analisa aku nih salah. Nah ini juga di TF3D dia harus turun ya. MACD udah merah pertama, Stochastic RSI nya ngarah ke bawah, jadi dia ke sini. Bentar lagi juga nabrak parabolic SAR di 429an ya. Lalu dia langsung turun ke sini 420, lalu ke 413, bisa ke 397, paling dalam di 373, bahkan mungkin bisa lebih ya. Nah di TF1W juga BTC harus koreksi ya. Ini seperti yang aku bilang kemarin, mungkin di awal bulan depan ini bisa koreksinya agak dalam ya. Karena Stochastic RSI nya di TF1W ini ada begokan ke bawah, MACD juga baru mau mulai. Minimal dia turun ke sini ke 432. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 397 bisa ke 367, ke 320, paling dalam bisa di sini nih di 200-an lagi. Mudah-mudahan nggak nyampe ya. Di TF2W kita cek. Di TF2W juga akan koreksi ya. Stochastic RSI juga ada begokan ke bawah. MACD belum ada, pasti mengikutin tapi ya. Ini minimal turun ke sini ke 397, 360. Nah, kalau nabrak parabolic SAR di 311 bisa ke sini ke 261. Bisa paling dalamnya di sini nih. Di 200.05. Mudah-mudahan nggak nyampe di 200 ya. Kita cek untuk TF1M. Di TF1M nya akan naik, tapi dia harus koreksi karena TF1W, 2W, 3D tadi harus koreksi ya. Jadi koreksi dulu baru bisa naik ini.
seperti yang aku bilang minimal tadi turunnya di 371 sampai sini kayaknya di 300-an. Tapi kalau jebol support ini ya bisa di sini paling dalam di 250-an ya. Itu untuk BTC ya. Kita cek untuk Atom ya. Ini kemarin ada yang request minta bacain Atom. Kita buka chatnya dulu ya. Nah, udah aku bahas Atom ini, langsung aku bahas untuk part 2 koin yang akan di hold sampai 2024 ya. Kita buka TF 1 jam ke depan. Indikatornya seperti biasa ya. Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu stochastic RSI. Nah, di TF 1 jam ke depan ini ya, stochastic RSI ini udah di atas, MACD belum ada bentrokan ya. Bisa naik tapi nggak akan tinggi. Tapi kalau dia bisa nabrak 136 ini, parabolic SAR paling tingginya cuma di sini. Di 139-an ya. Udah itu koreksi, malah bisa langsung koreksi nih ya. Itu untuk TF 1 jam. Kita cek untuk TF 2 jamnya Atom. Nah, TF 2 jamnya Atom ini stochastic RSI-nya ada begokan ke bawah ya, pasti akan turun dulu. Walaupun moving average-nya sudah bagus. Turunnya mungkin kalau dia nabrak parabolic SAR di 133 bisa ke sini, ke 131-an. Kita cek untuk TF 4 jamnya dulu. Nah, di 4 jam ini bagus ya, MACD bagus, stochastic RSI-nya arah ke atas. Jadi kalau mau buyback di Atom ini dari harga 134 sampai 130 atau 131 ya. Nah, itu untuk TF 4 jam. Kita cek untuk TF 1D. Di TF 1D ini mungkin awal bulan depan ya, atau hari Sabtu ini mulai rontok ini. Mulai rontoknya ini karena stochastic RSI ngarah ke bawah, MACD juga merah kedua ya. Minimal turun ke sini 132, 124, lalu paling dalam bisa di 111 ya. Kita cek untuk TF 3D. Di TF 3D juga sama ya, stochastic RSI ngarah ke bawah, MACD udah ada bekokan ke bawah. Kalau dia di awal bulan depan nanti sampai 130 nabrak parabolic SAR, bisa ke sini di 122, lalu bisa ke 111. Itu untuk TF 3D untuk supportnya ya. Kita cek untuk TF 1W nya, kita lihat support yang paling dalam. Nah, di TF 1W nya juga kayak gini ya, stochastic RSI nya ngarah ke bawah, MACD juga ya. Minimal turun, wah bisa dalam ini kayaknya nih. Minimal turunnya di 111, paling dalam di 71 sampai 75 ya. Itu TF 1W. Kita cek 2W. Nah, di 2W ini stochastic RSI nya ngarah ke atas, tapi MACD nya masih datar ya, tapi masih nunggu support. Nah, nunggu konfirmasi dari TF sebelumnya. Jadi kalau mau buyback di sini 89. Bentar, kita cari paling dalam dulu. Di 73 sampai di 89 itu untuk kalau mau buyback Atom ya. Kita cek untuk TF 1M. Di TF 1M juga stochastic RSI nya ngarah ke bawah. Mau nggak mau ini harus koreksi. Ya minimal di sini nih di 111, lalu bisa ke 89, malah bisa ke 30 ribuan, tapi jangan sampai lah ke 30 ribuan. Jadi kalau mau buyback di 50 sampai 89 ya. Jadi kalau mau buyback Atom di 50-an sampai 89 ribuan ya. Itu untuk TF1M. Nah, kita next coin ya. Next coin ini koin yang akan bagus lah, yang layak di hold ya untuk sampai 2024, yaitu koin Sol ya. Sol ini bagus. Sol, ntar. Dan untuk teman-teman kalau mau ada kritik dan saran boleh nanti di kolom komentar nanti, karena kritik dan saran itu membangun ya.
Nah, ini koin Sol ya. Kita langsung buka Advance chart-nya koin Sol. Kita buka TF 1 jam ke depan. Lalu indikator Bollinger Band ya, seperti biasa. MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI. Nah, ini di TF 1 jam ke depan ya. Stochastic RSI nya udah di atas, MACD juga belum ada bengkokan. Ini masih bisa naik, paling naik juga nggak akan tinggi ya. Kalau dia nabrak parabolic SAR di 35, paling tingginya di 35, 358 ini. Nih 359. Itu TF 1 jam ya. Bahkan ini bisa langsung koreksi ya. Kita cek untuk TF 2 jam. Di TF 2 jamnya ini stochastic RSI nya ngarah ke bawah, walaupun MACD nya sama moving average bagus, tapi mau nggak mau itu harus mengikuti ya. Minimal dia turun ke sini nih. 34576 itu untuk support 2 jam ya. Kita cek untuk TF 4 jamnya, kita lihat supportnya. Nah, ini. Di 4 jamnya ini ya. Stochastic RSI nya ngarah ke atas, MACD nya udah deket banget. Jadi kalau mau buyback kayak Sol ini di TF 4 jam ya. Di trading harian lah intinya. Minimal beli di 342 sampai dari 312 sampai 342 ya. Lalu mau buyback di Sol ini di TF 4 jam. Kita cek untuk TF 1D. Di 1D ini stochastic RSI nya udah di bawah, MACD udah merah ketiga. Moving average nya ada koreksi. Mau nggak mau ini harus koreksi ya, minimal ke sini. Ini support sekarang, ini supportnya ya di 325. Kalau jebol ya di 310. Kalau jebol di support 310 bisa ke sini nih 260-an. Kalau jebol juga bisa ke 189. Kita cek untuk TF3D untuk buyback, untuk di hold di sampai 2024 ya. MACD mau ada bengkokan ke bawah, stochastic RSI ngarah ke bawah juga ya. Ini untuk TF3D. Jadi kalau mau buyback di sini nih, minimal dari 200 sampai bisa ke 20-an ini. Ini sih jangan sampai lah. Di sini nih mau buyback di 116 sampai 181 ya. Itu untuk buyback Sol ya. Untuk di hold. Nah, ini di TF 1W juga mau koreksi ya. Stochastic RSI nya ngarah ke bawah. MACD pasti mengikutin ya. Nah, jadi minimal beli ya di 120, di 12.000. Ini supportnya di 1W ini 12.000. Mudah-mudahan nggak nyampe ya. 9. Nah, kalau mau buyback di 91.000 sampai 190 ya. Nah, ini di TF2W ya. Stochastic RSI nya datar, ada bengkokan ke atas. Stochastic MACD nya masih kuat naik ya. Tapi ini harus koreksi. Jadi kalau mau buyback seperti yang aku bilang di 90-an tadi ya, sampai 190 lah. Itu tuh TF2W. TF1M nya mohon maaf indikatornya nggak muncul ya, jadi nggak berani berspekulasi. Kita next coin ya. Next coin ini kita cari Floki ya. Nah, ini Floki juga masuk di layak hold ya. Ini kalau ada suara-suara kayak hewan, burung-burung gitu, jadi mohon maaf ya. Ini juga bikinnya subuh soalnya. Nah, indikator kayak suara buru ayam kokok ya. Maaf soalnya ini subuh saya bikinnya. MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir stochastic RSI ya. Nah, untuk 1 jam ke depan ya, MACD nya ngarah ke bawah, tapi stochastic RSI nya ngarah ke atas. Ada mau bengkokan ke atas. Ini pun naiknya nggak akan tinggi, paling tingginya juga di 247, minimal di sini naiknya 223, 22. Kita cek untuk TF 2 jam ke depan. Nah, di 2 jam ke depan moving average nya tadinya mau naik
Stochastic RSI nya ngajak ke bawah, MACD juga kayak gitu ke bawah juga ya. Minimal turun kalau dia nambah parabolic SAR di 21 bisa ke 2146 ya. Itu untuk support 2 jam ya. Kita cek untuk 4 jam ke depan. Nah, di 4 jam ke depan ini sebenarnya udah bagus ya. Stochastic RSI ngarah ke atas, MACD ngarah ke atas, tapi Stochastic RSI udah ada bekokan ke bawah. Nah, untuk supportnya belum ada ini ya. Sekarang ini di support, kalau jebol support sekarang akan lebih dalam dari yang sekarang ya. Kita cek. Nah, ini nih. Nah, ini untuk supportnya ya. Karena di TF1D juga MACD nya ke bawah, Stochastic RSI nya lagi di bawah, masih datar lah, nunggu konfirmasi dari TF sebelumnya. Minimal turun di sini 20.27 sampai 15 ya, itu untuk TF1D. Kita cek untuk TF3D. Nah, di TF3D ini Stochastic RSI nya ngarah ke bawah, MACD pasti mengikuti. Nah, untuk supportnya ya, karena ini koinnya baru di sini, jadi di Indodax di 19 supportnya. Nggak ada support terdalam lagi. Di TF1W indikatornya nggak muncul ya. Jadi kalau bisa beli Floki ini di bawah harga 19 ya, kalau bisa. Nah, itu kita next koin terakhir, nanti di part 3 nanti aku buatin lagi video yang layak di hold lah untuk sampai 2024. Kita balik ke IDR ya. Ini koin terakhir di part 2 ini. Koin yang layak di hold itu IOST. Kita buka langsung advance chartnya. Ini mohon maaf ya, agak lama ini. Kita buka TF 1 jam ke depan. Indikator seperti biasa, indikatornya ya. Bollinger Band, MACD, moving average, parabolic SAR, lalu terakhir Stochastic RSI. Nah, di TF 1 jam ke depan ya, IOST ini Stochastic RSI nya ngarah ke atas, MACD akan turun ya, moving average juga akan turun. Naiknya ini, kalau ini naiknya cuma di sini di 134 sampai 139 ya. Udah tuh langsung koreksi, bahkan bisa langsung koreksi ini. Nah, itu di TF 1 jam. Kita cek untuk TF 2 jam. TF 2 jam Stochastic RSI nya ke bawah, MACD juga pasti ngikutin ya. Walaupun moving average nya akan naik. Minimal turun ini supportnya di sini nih. Ini 128. Kalau jebol support 128 di TF 2 jam akan lebih dalam. Kita cek untuk TF 4 jam. Di TF 4 jam ini Stochastic RSI nya ngarah ke atas, MACD lempeng aja dia ya. Lempeng untuk turun lagi ini. Jadi ini bisa sampai di sini turunnya nih, 122. Kita cek untuk TF1D. Nah, di TF1D ini ya, aku tunjukin untuk buybacknya itu dari harga 101 sampai 115. Itu untuk TF1D ya, untuk di hold di sampai 2024. Nah, di TF3D juga akan koreksi. Koreksinya minimal ke berapa ini? 103. Nah, ini paling dalamnya di 103, 102, 101. Jadi kalau mau buyback dari harga berapa ini? Dari harga 115 sampai 103 atau 101 ya. Kita cek untuk TF1M. Di TF1M ini Stochastic RSI nya bagus ya, MACD juga bagus. Jadi ini koreksi terakhir lah intinya. Jadi kalau mau buyback di 101 sampai 115 tadi ya. Nah, ini untuk kalau dia sampai nanti di naik di 195, nambah parabolic SAR bisa ini, mudah-mudahan nyampe. Dan itu pun bertahap ya, nggak sekaligus. Minimal dia naiknya di sini nih. Di 300, itu pun bertahap ya. Jangan
rekomendasi nanti sekaligus, mudah-mudahan bisa sekaligus ya. Nah ini di TF2W stochastic RSI ngarah ke atas, MACD naik. Kalau dia bisa nabrak parabolik SAR nih di 245 di mungkin 2 bulan ke depan ya, bisa ke sini ke 300, lalu bisa ke 500, paling tinggi bisa 800, bahkan bisa ke sini. Mudah-mudahan ini lebih cepat daripada perkiraan ya. Kan perkiraan aku di 2024 di USD ini ya. Di TF1M juga stochastic RSI ngarah ke atas, MACD juga tinggal nunggu support dari TF sebelumnya. Kalau dia bisa nabrak parabolik SAR dalam beberapa bulan ke depan di 500, bisa ke sini 800 sampai ke 1377 ya. Itu untuk USD. Nah ini nanti di part 3 nanti aku akan bikin rekomendasi koin yang lain ya. Dan untuk teman-teman kalau mau masuk grup atau channel Telegram aku untuk sinyal-sinyal Indodax, linknya ada di deskripsi. Kita udahin aja video kita kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, bunyikan loncengnya, share ke teman-teman kalian juga. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.